waktu hari biasa orang segan untuk minta maaf, mungkin gengsi untuk minta maaf. Itu adalah momentum yang terbaik saya pikir di Hari Raya Idul Fitri untuk kita saling bermaaf-maafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama kami podcast Bumi Pala. Masih bersama saya Jas Riau di suasana yang agak suasana Ramadan ya. Adapun bahasan kita pada hari ini perspektif Ramadan dan Idul Fitri di mata anak muda. Saya pikir kita perlu ulas dengan narasumber yang tentunya anak muda juga. Dan sudah hadir bersama kita Saudara Adinda Mahdi Arifan yang saat ini merupakan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam. Assalamualaikum Adinda Arifan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana suasana kita nih, Adinda nih? Alhamdulillah baik-baik. Emang di puasa tinggal 6 hari lagi ini. 6 hari ya kita, 6 hari lagi ini. Alhamdulillah kami diundang di sini untuk menyampaikan pandangan anak muda terhadap Idul Fitri. Sebelum anak muda pandangannya ketua sendiri terkait dengan Ramadan ini selesai kan? Insyaallah selesai. Alhamdulillah. Baik, kita masuk aja nih. Adinda Arifan yang merupakan ketua HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Kalau dalam pandangan di Arifan, dalam bulan Ramadan ini apa yang menarik itu? Kalau di bulan Ramadan daripada kalau kita melihat di mana bulan-bulan sebelumnya. Ya, khususnya di bulan Ramadan ini ya, utamanya kita akan mencari pahala yang lebih karena bulan yang mulia tentunya. Nah, di bulan Ramadan ini banyak sekali di daerah-daerah kita lihat seperti jajanan-jajanan yang ada di pinggir jalan, karena itu meningkatkan ekonomi dari masyarakat. Itu sangat luar biasa positifnya, terlepas dari memang kewajiban kita berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kayak sampahnya ini gimana? Biasanya biasanya udah kita sampah gimana Bang Dinda tuh lihat ini? Ya, ini kan terkait sampah bukan hanya saat Ramadan saat ini, kan gitu. Memang ini kan kita kesadaran masyarakat, itu solusi dari pemerintah juga, solusi bersama. Sosialisasi itu sangat penting saya pikir, apalagi ini di bulan Ramadan, orang ada jual kelapa, air debu dan banyak sebagainya. Dari pemerintah sendiri sosialisasi lah kemana harus dibuang, apakah nanti emang ada tempat pengumpulannya. Pernah tahu nggak nih? Kalau pernah lihat ya hasil sesudah Ramadan istilahnya begitu harus terbuka, bagaimana suasana daripada lokasi tempat mereka. Alhamdulillah selama kita di bulan Ramadan ini yang sekitaran kota saya lihat Bang Jam itu bersih. Alhamdulillah bersih dan pada besoknya kita lihat dibuka lagi, besok lagi bersih lagi. Alhamdulillah. Jadi tingkat kesadaran masyarakat kita sudah bertemu. Aplus lah ya, memberikan buat para pedagang kita yang memang menjadi selain ini menjadi kita mereka juga menjaga lingkungan. Nah, kalau di Ramadan ini, kalau kita melihatnya kayaknya bagaimana anak muda yang melihat Ramadan ini? Kalau pandangan anak muda ini tentang Ramadan apa Idul Fitri nih Bang? Orang, oke Pak. Kalau Ramadan ini, kalau anak muda, kalau biasanya kami di kampung nih Bang, itu kami ikut tadarus sama. Nah, itu kalau dulu, kalau sekarang nggak ada sih, kalau udah 2 tahun belakang nggak ada, itu bangunin sahur. Ya, kita bisa lalu ke toko, bangunin sahur. Cuman bagaimana itu kan adalah tradisi. Nah, tradisi kita yang mana membangunkan sahur itu adalah tradisi kita. Memang seiring berjalan waktu akan tergerus oleh zaman mungkin ya kan. Ada
Sekarang kan udah pakai mic, ada tekan tombol ya kan, bunyi dia pakai sirine. Nah, jadi mungkin tergerus lah hal-hal yang seperti itu. Khawatir nggak? Ya sebenarnya khawatir bang, cuman kan ini yang namanya teknologi, kita harus upgrade diri kan. Apalagi nanti kalau misalnya kalau di kampung-kampung oke lah bang, maksudnya kalau kita bangunin sahur, kita sudah tahu tetangga kita, sudah kenal tetangga kita, sudah beradaptasi ya sama lingkungan. Kalau misalnya tetangga kita sakit, kita tahu nih, ya kan? Kalau di kota misalnya kita jarang sosialisasi dengan tetangga. Nanti kita nggak tahu nih tetangga kita sakit misalnya, kita tokok ini ataupun anaknya sakit, kita tokok kan. Tapi kalau di kampung kami lembah kan ini kita tahu kondisi keadaan kampung gimana. Jadi keliling kampung dengan membawa kentongan atau apapun bunyian itu untuk membangunkan sosok masih berjalan. Iya ada. Supaya itu tadarusnya juga. Iya tadarus. Tapi saya melihat kalau sekarang ini nggak tahu ya, kayaknya jam 12 itu kayaknya suara sudah mulai berkurang. Iya. Gimana? Ini mungkin di daerah kita aja, Jam saya lihat memang kalau kemarin saya kan ada juga puasa di kampung. Kalau kami itu bahkan ada sampai jam 2 ataupun menuju sahur. Sahur itu masih ngaji. Mungkin daerah kota mungkin kadang-kadang takut terganggu suara kita saat buku doa itu kan nggak tahu kita. Cuma kalau di kampung-kampung kan perlu juga saling menghargai. Tapi kalau di kampung-kampung alhamdulillah masih ada, masih tetap kan. Kayak saya bilang tadi kita udah tahu lingkungannya, udah tahu suara kita. Jadi hal-hal seperti itu tegur menegur ataupun menjadi kirim kita itu dampaknya tidak akan buruk ya, bisa berjalan dengan baik. Jadi itulah. Baik, kalau itu tadi kita berbicara tentang Ramadan itu sendiri. Nah kalau Idul Fitri yang kayaknya seminggu lagi, ini beli baju lebaran atau belum? Ya belum lagi bang, nantilah mau lebaran baru kita beli. Itu masih ada baju-baju kan kemarin. Jadi setelah proses sebulan penuh kita berpuasa, menahan hawa nafsu, tiba saatnya kita merayakan hari raya Idul Fitri. Yang bagaimana Idul Fitri ini kita kembali ke fitrah, kembali suci. Jadi harapan di saat Idul Fitri itu kita saling bersilaturahmi, saling memaafkan, sehingga terjalin komunikasi yang sangat baik. Jadi kadang-kadang gini bang, waktu hari biasa orang segan untuk minta maaf, mungkin gengsi untuk minta maaf. Itu adalah momentum yang terbaik saya pikir di hari raya Idul Fitri untuk kita saling bermaaf-maafan. Jadi kita berharap memang di setiap hari Lebaran ini baik dari tokoh masyarakat, dari masyarakat ini sendiri, dari sanak famili untuk saling bermaaf-maafan. Kalau karena gini bang, kalau di kampung kan gini sistemnya. Kalau kita di daerah ini, khususnya di daerah kita Aceh Selatan, kita pergi nih. Kalau aku pergi ke rumah saudara, lalu pergi ke rumah tetangga. Kalau di kampung keliling kampung nih, untuk kita meminta maaf, saling memaafkan, itu luar biasa. Jadi sebenarnya Ramadan ini adalah momentum kita untuk saling memaafkan. Nah, punya pengalaman nggak nih? Kalau kita kembali cerita masa-masa dulu, kecil dulu, kalau udah Lebaran ini mana? Boleh cerita dikit ya? Kalau waktu kecil-kecil ya harus ada baju baru, harus ada apa? Tembak-tembakan gitu ya kan? Harus ada tembak-tembakan. Tentunya bermain sama kawan, minum limun. Harus ada limun nih. Dulu limun kalau ada waktu saya gitu. Itu termasuk kantong ikan asin ada masuk kan? Ada lah. Kalau sini kan mau pulang minggu THR ya. Itu udah pasti kalau waktu kecil. Itu masa remaja dan masa kecil kita. Di masa SMP gimana? Kalau ada nggak sih itu perubahan? Ya kalau masa SMP kebetulan saya juga SMP nih, lebih SD bang. SD saya juga maksudnya korban inilah, maksudnya anak kebakaran jam juga kan.
konflik. Jadi agak pedih juga karena ya kan di atas kan. Cuman bagaimana alhamdulillah kita sudah damai, sudah tentram. Semoga kedepannya tidak terjadi lagi hal-hal itu karena saya pikir sungguh menderita juga ya. Menderita juga. Semoga pemerintah Aceh dan pemerintah pusat selalu mendapatkan solusi terbaik agar konflik yang ada terselesaikan. Jadi di masa pikir ini kita saling koreksi dan saling membuka diri untuk mau saling memaafkan gitu ya. Iya, itu. Baik, kalau kita berbicara kalau masa kecil ini gelap kali ya, kalau nggak ada baju kayaknya nggak sah. Di masa remaja apa kira-kira? Apa masih baju juga atau ada lain? Kalau remaja, kalau tinggal ke SMP, SMA kan masih tetap sebagai masih kita apa baru-baru puber baru puber. Itu pacar baru udah termasuk ya? Intinya gitu bang, maksudnya kalau remaja sih masih kalau baju itu keharusan ya. Kalau udah sampai di sini udah kuliah, jadi kita lebih berpikirnya nih bagaimana kita bersilaturahmi lebih mendalam, kami saling bermamaafan, ya kan? Karena ini hari kemenangan, Bang. Jadi dalam satu hadis disebutkan bahwasanya jika kamu berpuasa, kalau nggak salah nih, Bang, dari Bukhari Muslim, Rasulullah pernah berkata, jika kamu berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah SWT, maka dosamu di masa lalu akan dihapuskan. Kalau nggak salah begitu kutipannya, Bang. Nah, jadi intinya bukan hubungan kita dengan Allah saja, tapi hubungan kita dengan manusia bagaimana kan gitu. Nah, itulah saya pikir dalam momentum Idul Fitri ini kembali lagi yang saya sampaikan tadi, Bang, pentingnya kita saling bermamaafan. Nah, karena saya pernah beberapa kali baca artikel, bahwasanya kadang-kadang sifat manusia ini kalau hari-hari kayak saya sampaikan tadi, hari-hari biasa mungkin gengsi, apa saya minta maaf kan gitu. Tapi kalau di momentum Lebaran di Fitri ini kan nggak ada lagi sekat-sekat tuh. Kita datang minta maaf, dia minta maaf, kita minta maaf kayak gitu. Dulu ternyata kita kirim ke Lebaran, ini melalui WA, banyak akses sudah besar kan, cukup besar. Tapi alangkah indahnya kalau memang ya itu lebih indahnya lagi kita langsung ke rumah bersilaturahmi. Ya. Kalau terkikis nggak itu pada zaman sekarang ini kalau dengan adanya teknologi? Ya otomatis memang akan terkikis sih, Bang. Karena budaya kita itu kan silaturahmi itu ke rumah-rumah biasanya. Iya. Itu ke rumah-rumah. Mungkin waktu Mas Abang gitu juga. Waktu kami waktu kecil-kecil gitu juga. Cuma sekarang kan ada alternatif lah. Alternatif. Kadang-kadang ini ada manfaatnya juga sih, Bang. Karena mungkin saudara kita yang ada misalnya di Jakarta ataupun di Bali. Jadi kita WA ataupun kita telepon, mohon maaf ya. Ada plus dan minusnya nantinya. Berarti teknologi bukan suatu penghalang. Enggak. Karena kita butuh juga teknologi kan. Dalam artian dia bisa jadi kita manfaatkan untuk kepentingan kita juga. Iya. Jadi jangan dianggap teknologi adalah sesuatu yang bisa merusak moral. Iya, betul. Seperti ini contohnya ini tadi kita biasanya kita datang silaturahmi ke rumah anak sudah ada dunia mayanya apalagi. Iya. Selesai. Iya. Jadi sebenarnya bukan itu. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya kalau memang saudara kita jauh, boleh nanti kita telepon atau kita WA minta maaf gitu. Kalau misalnya dekat sama tetangga nggak perlu WA, itu kan misalnya kurang sopan gitu. Kita harapkan ya buat hadir sama-sama ke rumah ataupun dia ke rumah kita kan gitu. Saling maafkan yang seperti itu yang saya pikir sangat luar biasa di Idul Fitri, Bang. Jadi silaturahmi tatap muka itu kayaknya lebih terasa. Jadi senyum-senyum itu kan nampak ya. Walaupun cuma air sirup. Air sirup. Kadang-kadang anak-anak main-main sama tetangga kan.
luar biasa sekali menyambung Itu satu. amplop sih kan ya. Oh, wah kalau ya kayak kita gitu juga lah Bang kan gitu. Kan sama-sama pernah gitu ya. Oke, sebenarnya kalau kita melihat dari perspektif Ramadan dan Idul Fitri tahun ini, di suasana kita baru saja COVID dan mendatai, sebenarnya bagaimana dari kalian? Ya, memang ekonomi drop ya. Ini drop pasca COVID. Apalagi beberapa bahan baik makanan, minuman ataupun seperti minyak kemarin naik gitu. Jadi masyarakat juga ekonominya menjadi amburadul gitu. Cuman ini kan prosesnya udah 1 tahun, nggak salah 1 tahun kita udah mulai stabil, kita berbenah lagi intinya. Cuman yang persoalan kemarin itu banyak juga seseorang kita yang belum dikar kan, soalnya yang belum dikar, mungkin karena kafe-kafe itu yang banyak mungkin karena COVID nggak bisa buka, jadi apalagi sewa kan, ini nggak tertutup sewanya, otomatis selesai. Jadi kita berharap COVID ini tidak akan terjadi lagi. Semoga kita semua dilimpahkan rezeki, mungkin Allah telah merencanakan sesuatu, kita niat baik aja kan gitu. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini dan Idul Fitri tahun ini ada satu momentum awal ya untuk kita melakukan perubahan terhadap COVID itu sendiri. Iya betul. Baiklah di Arifan, kayaknya kalau kita kampanye bisa panjang. Nah, kalau harapan dan melihat kondisi kita saat ini terkait dengan pelaksanaan Ramadan dan Idul Fitri, di mata ya sebagai Irfan adalah ketua himpunan mahasiswa Islam, apa harapan bahwa kepada anak muda kita sendiri dalam menghadapi Ramadan dan Idul Fitri? Ya tentunya kita sebagai umat Islam sama yang mana kita ketahui bersama bahwasanya puasa ini wajib, sama kita menunaikan ibadah puasa dengan sekusyuknya semaksimal mungkin, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di momentum Idul Fitri ini mari sama-sama kita menyatu padu, khususnya untuk membangun Aceh Selatan ini, bagaimana kita berkolaborasi dengan pemerintah. Nah, juga saran kepada pemerintah, juga kritik pada pemerintah harus tetap dari kami HMI juga selalu jika memang daerah merugikan masyarakat, entah merugikan masyarakat ataupun nasional merugikan masyarakat, kami akan selalu hadir bersama masyarakat. Tentunya walaupun apapun yang terjadi kita tetap saling memaafkan. Jadi bukan tanda kutip kita menghujat atau apa? Tidak. Nah, itu yang bisa kita katakan. Oke, terima kasih Adindato Mahdi Arifan, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam yang telah hadir bersama kita. Ini saya pikir penting di mana saya duduk biasa saya sampaikan. Ya. Jadi kami berharap pada pemuda, khususnya pemuda nih Bang, maksudnya agak berhati-hati menerima berita. Ya, sekarang banyak berita hoak sehingga kita dapat termakan oleh berita tersebut. Makanya setiap kita baca berita itu kita telah dulu, kita lihat ke depan, ke kiri, ke kanan, ke samping, ataupun ke belakang, sehingga berita yang kita terima itu benar. Kita berharap kita lebih dewasa lagi dalam menyikapi berita-berita hoax ini, sehingga apapun yang kita konsumsi, berita yang kita konsumsi, kita pastikan benar. Ya, kalau kita sebarkan ya. Kalau kita sebarkan di bulan Ramadan ini, apalagi ya, kita butalkan puasa. Terima kasih Mahdi Arifan. Baiklah para penonton sekalian, demikian tadi yang sudah duduk dan diskusi dengan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam. Dan dari inti dari pembicaraan kita bahwa peran pemuda untuk ke depan adalah tolak ukurnya negara dan juga terbaik untuk bumi kita sendiri. Amin. Jadi bahwa puasa dan Idul Fitri adalah sesuatu anugerah yang seharusnya kita bisa merubah diri terhadap Tuhan. Baik, terima kasih. Dan jangan lupa kalau Anda juga punya cerita tersendiri terhadap bagaimana soal menghadapi Ramadan dan Idul Fitri, ada kolom
aja dikenalkan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.